Let's grab our boards and run, 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 run to the nearest shore. School is proud, let's go now and hail it out the door. Yeah, the waves is on fire, the day is getting hot. This is my desire, that I want to hit the spot. Halo teman-teman, saya Amrul Lukman Aziz. Tahukah Anda apa itu pendidikan informatika? Pendidikan informatika adalah proses pembelajaran yang mengajarkan konsep dasar komputer dan teknologi informasi, berpikir komputensial atau computational thinking, pemrograman dasar atau kode, etika, dan keamanan digital. Pada dahulu kala, pada tahun 1950 sampai 1970-an, awal komputer di sekolah. Komputer pertama mulai digunakan di sekolah-sekolah di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Fokus pada pengenalan perangkat keras dan bahasa pemrograman dasar seperti BASIC. Dan pada tahun 1980 sampai 1990, komputer edukatif muncul, software edukatif dan CD pembelajaran interaktif. Komputer dianggap sebagai alat bantu belajar, bukan lagi hanya materi. Pada tahun 2000-an, internet dan e-learning. Internet mulai digunakan dalam pendidikan. Lahirnya e-learning dan website edukasi dan LMS atau Learning Management System. Pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan luas jangkauannya. Pada tahun selanjutnya, sekitar 2010 sampai sekarang, era digital dan AI. Munculnya teknologi AI, kecerdasan buatan, augmented reality, dan mobile learning. Pendidikan jadi interaktif, adaptif, dan berbasis data. Fokus juga pada etika digital dan keamanan cyber. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fauziatul Mufida. Informatika edukatif adalah penggunaan ilmu informatika untuk keperluan pendidikan. Fokusnya adalah bagaimana teknologi informasi dan komputer digunakan untuk yang pertama, mendukung proses mengajar, dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan, dan yang ketiga, mendorong pembelajaran aktif, kreatif, dan kolaboratif. Adapun materi utama di informatika edukatif, yaitu yang pertama, dasar-dasar informatika, yang menyangkut komponen komputer, software, jaringan, dan internet. Dan yang kedua, pemrograman dan logika dasar, yang menyangkut bahasa pemrograman sederhana seperti Scratch atau Python untuk pemula. Dan ada yang ketiga, berpikir komputasional, yang gimana cara berpikir secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, teknologi pembelajaran, yang menggunakan media digital seperti video, simulasi, dan game edukatif. Nah, adapun juga yang terakhir, yaitu etika dan literasi digital, yang bagaimana itu menyangkut keamanan dan bijaknya menggunakan teknologi, serta pencegahan plagiarisme dan cyberbullying. Melihat tren dan perkembangan saat ini, masa depan pendidikan akan semakin terintegrasi dengan teknologi.
menuju ekosistem pembelajaran yang lebih adaptif dan inklusif. Pembelajaran hybrid dan jarak jauh lebih canggih. Model pembelajaran campuran, blended learning, dan sepenuhnya jarak jauh akan semakin matang dengan dukungan teknologi VR yang lebih canggih, hologram, dan platform kolaborasi inversif, membuat pengalaman belajar virtual terasa lebih nyata dan interaktif. Kecerdasan buatan atau AI sebagai asisten belajar akan berperan sebagai tutor pribadi yang adaptif, memberikan umpan balik secara instan, merekomendasikan sumber belajar yang relevan, dan bahkan memprediksi kesulitan siswa sebelum mereka menyadarinya. Konten belajar yang dinamis dan interaktif. Buku teks tradisional akan digantikan oleh materi digital yang kaya dengan multimedia, interaktif, dan selalu diperbarui. Bahkan dapat menyesuaikan diri secara real time berdasarkan interaksi visual. Penilaian berbasis kinerja dan proyek. Penilaian akan bergeser dari tes hafalan menuju evaluasi berbasis proyek dan portofolio digital yang menunjukkan keterampilan aplikatif dan pemahaman mendalam yang didukung oleh alat analitik yang canggih. Peran guru yang berevolusi. Guru akan bertransformasi menjadi fasilitator, desainer pengalaman belajar, dan mentor yang membimbing siswa dalam pelajaran belajar mereka. Tugas-tugas administratif akan semakin diotomatisasi oleh teknologi, memungkinkan guru lebih fokus pada interaksi personal siswa. Mikro-kredensial dan pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem sertifikasi akan menjadi lebih modular dengan fokus pada kompetensi spesifik yang didapat melalui kursus pendek atau mikro-kredensial yang diakui secara industri. Penerapan teknologi dalam pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang di era yang terus berubah. Dengan pemanfaatan yang bijak, maka teknologi dapat menjadi katalis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, efektif, dan relevan bagi pendidik. Hackers' primary motivation is financial gain. They are using a variety of methods to do the crime. Hackers use phishing attacks to collect credit card or debit card details, banking account login details. Once they gain credentials, they log into your account and transfer the money to their account. They also use attacks like ransomware on the entire organization for money. Hackers' primary motivation is financial gain. They are using a variety of methods to do the crime. Hackers use phishing attacks to collect credit card or debit card details, banking account login details. Once they gain credentials, they log into your account and transfer the money to their account. They also use attacks like ransomware on the entire organization for money. Hear the word cybercrime or hacker. What image comes to mind? Is it a sketchy guy, perhaps wearing a dark hoodie, camped out in a dank basement somewhere, typing away furiously? Cybercrime. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number so that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. It's the loneliest number since you're number one. One
that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number